Selamat siang, perkenalkan nama saya Christian Herwanto, NPM saya 19170510222. Saya kelas B. Saya akan menjelaskan CPU 4 bit yang telah saya buat. Saya menggunakan beberapa sirkuit, yaitu sirkuit ALU atau Arithmetic and Logic Unit, lalu sirkuit eh, CU atau Control Unit, lalu sirkuit Arithmetic, sirkuit CPU atau sirkuit main yang saya gunakan ini, lalu sirkuit register. Pertama, saya akan menjelaskan dari ALU. Arithmetic and Logic Unit ini menggunakan subsirkuit, yaitu subsirkuit arithmetic yang telah dibuat ini. Lalu menggunakan adder yang digunakan untuk menghubungkan Cin dan Cout, lalu menggunakan multiplexer yang berfungsi untuk menyeleksi data dari beberapa sumber seperti ini, lalu dihasilkan satu keluaran atau output. Jadi di sirkuit ALU ini ada beberapa operasi yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah operasi AND dengan operator 000. Jadi AND ini akan menghasilkan keluaran 1 jika kedua inputnya bernilai 1. Jadi jika hanya salah satu saja input yang kita masukkan, maka tidak akan menghasilkan output 1. Lalu yang kedua adalah operasi OR. Operasi OR ini akan menghasilkan output 1 jika salah satu input atau kedua input bernilai 1. Jadi jika salah satu input saja yang kita masukkan, dia akan tetap bernilai 1. Lalu selanjutnya ada control unit. Control unit ini saya menggunakan pin 7 bit. Kedua pin 7 bit dan splitter juga 7 bit, output 7 bit, splitter di output juga 7 bit. Mengapa saya menggunakan 7 bit? Karena pada CPU ini keyboard dan TTY membutuhkan 7 bit untuk menjalankan operasi. Jadi saya menggunakan 7 bit. Walaupun saya membuat CPU 4 bit. Lalu saya menggunakan saya membuat ALU. Saya menggunakan sirkuit ALU yang telah dibuat sebelumnya, 4 ALU. Mengapa saya menggunakan 4 ALU? Karena satu ALU ini bernilai 1 bit. Jadi saya menggunakan 4 ALU karena saya membuat CPU 4 bit. Lalu saya menggunakan konstan 0 dan konstan 1 pada outputnya karena saya ingin membuat output ini supaya tidak biner pada sirkuit main atau CPU ini. Jadi kalau pada kode ASCII kita perlu untuk membuat depannya seperti ini 011 agar tidak berbentuk biner. Lalu pada sirkuit ini ada beberapa operasi yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah AND. AND ini akan menampilkan atau menunjukkan hasil dari kedua input jika kedua input sama. Jadi jika kita input kedua input seperti ini, maka akan menghasilkan output sama dengan inputnya. Lalu jika kita coba salah satu saja yang kita input di sini, maka dia akan tetap sama seperti sebelumnya karena input yang A ini berbeda dengan input yang B. Lalu selanjutnya ada operasi add atau penjumlahan, kita dapat lakukan di sini. Jadi jika kita coba jumlahkan, misalkan 6 dikurang dengan 2. 6 dijumlahkan dengan 2, maka akan menghasilkan 8 seperti ini. Jika 2 ditambah 2, maka akan menghasilkan 4.
Lalu jika kita coba nyalakan sub ini, dia akan berubah operasi menjadi pengurangan. Misalnya kita 3 dikurang 1, maka outputnya akan bernilai 2 dalam biner. Lalu jika kita mengurangi 1 dengan 1, maka akan hasilnya 0, dan di output dari gerbang NOR ini akan menyala karena output dari pengurangan yang dilakukan adalah 0. Lalu selanjutnya ada sirkuit aritmetik. Di sini menggunakan 3 pin input dan juga 6 pin output. Lalu menggunakan gerbang AND, gerbang OR, gerbang XOR, dan gerbang NOR. Lalu di sini ada register. Register ini gunanya untuk menyimpan nilai multibit tunggal yang ditampilkan dalam heksadesimal dalam persegi panjang serta dipancarkan pada output key-nya. Output key sini. Jadi saya menggunakan pin 7 bit, pin input. Lalu saya menggunakan button, lalu menggunakan register, gerbang AND, splitter, dan juga 4 pin output dengan bit bernilai 1. Jadi jika kita coba masukkan nilainya 1 seperti ini lalu kita enter, dia akan menyala seperti inputnya. Lalu jika kita salah satu nyalakan seperti ini, dia akan tetap sama seperti sebelumnya karena tidak sama dengan input yang kedua. Jika kita nyalakan lagi ini, maka dia akan menyala. Lalu selanjutnya pada sirkuit main ini, saya menggunakan sirkuit terpisah ini untuk memperkenalkan diri. Saya menggunakan counter, lalu bit extender, lalu clock, button, ROM, dan juga TTY. Jadi counter ini digunakan untuk sebagai pencacahan data. Lalu ROM-nya ini untuk menampilkan seperti ini. Ini bisa diedit melalui edit content seperti ini dengan memperhatikan kode ASCII yang dibutuhkan. Seperti kita ingin memunculkan N kapital, kita membutuhkan kode 4E. Lalu selanjutnya ada bit extender. Bit extender ini fungsinya supaya tidak terjadi konslet karena di sini TTY merupakan 7 bit, lalu ROM menggunakan 8 bit. Jadi kalau kita lakukan tambah bit extender ini, maka akan terjadi konslet. Lalu ini clock gunanya untuk menjalankan ini supaya berjalan. Lalu button yang saya rangkai di sini untuk mereset seperti ini, dia akan mengulang. Lalu selanjutnya ini ada sirkuit CPU-nya.
Ada beberapa operasi yang dapat dilakukan, yaitu penjumlahan pertama. Misalnya kita masukkan angka 5 ditambah dengan 3. Jika kita input, maka akan bernilai 8. Lalu ini button saya buat untuk mereset. Lalu jika kita misalnya menginput nilai 6 ditambah dengan 7, maka kan hasilnya akan lebih dari 10. Lalu jika kita input akan menghasilkan seperti ini, simbol-simbol. Karena pada kode ASCII tidak bisa menampilkan dua digit sekaligus. Lalu ada operasi pengurangan. Pengurangan ini digunakan untuk mengurangkan. Jika kita coba 4 dikurang 2, maka akan hasilnya 2. Lalu jika kita mengurangi angka dengan inputan yang sama, maka akan menghasilkan 0 dan di sini akan menyala. Ini adalah output 0. Lalu selanjutnya ada pengoperasian N juga, sama seperti yang di control unit tadi. Di sini saya menggunakan control unit yang sudah dibuat tadi. Lalu menggunakan TTY dan juga button, lalu keyboard. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan. Sekian dan terima kasih.